Bayangkan, suatu hari kamu membuka mata dan menyadari kamu tidak lagi di bumi. Langit di atasmu berwarna merah darah, matahari terlihat kecil, dan setiap tarikan napasmu bergantung pada mesin. Selamat datang di planet Mars. Tapi sebelum kita benar-benar sampai di sana, mari kita mundur ratusan tahun ke belakang. Mars sudah dikenal manusia sejak zaman kuno. Bangsa Mesir kuno mencatat pergerakannya lebih dari 4.000 tahun lalu. Tapi, teleskoplah yang mengubah segalanya. Pada tahun 1610, Galileo Galilei menjadi orang pertama yang melihat Mars melalui teleskop. Dari sanalah, obsesi manusia terhadap planet merah mulai tumbuh. Kita melihat garis-garis di permukaannya, mengira itu adalah kanal buatan, dan mulai bertanya-tanya, apakah kita sendirian? Mars adalah planet keempat dari matahari dengan jarak rata-rata 225 juta kilometer dari bumi. Ukurannya hanya setengah dari bumi dan gravitasinya sepertiga lebih lemah. Suhu rata-rata minus 60 derajat Celcius. Atmosfernya tipis. 95% karbon dioksida. Nyaris tidak ada oksigen. Tapi di kutubnya ada es dan di bawah permukaannya ada kemungkinan air cair. Hal inilah yang membuat manusia mulai berpikir, mungkin kita bisa tinggal di sana. Ide menjadikan Mars rumah kedua mulai populer pada abad ke-20. Ilmuwan seperti Carl Sagan membayangkan proses terraforming mengubah Mars agar mirip bumi. Kini, tokoh seperti Elon Musk melalui SpaceX terang-terangan mengumumkan misi kolonisasi Mars. Menurut mereka, Mars adalah rencana cadangan kalau suatu hari bumi tak lagi layak huni. Tapi masalahnya, Mars bukan bumi. Atmosfernya beracun, radiasi kosmik mematikan. Suhu ekstrim membuat setiap langkah di luar kubah menjadi taruhan nyawa. Pertanian harus dilakukan di ruang tertutup, air harus ditambang dari es bawah tanah, dan semua itu membutuhkan energi yang sangat besar, kemungkinan dari reaktor nuklir mini. Dan bahkan, jika teknologi itu ada, bagaimana kita sampai ke sana? Perjalanan ke Mars memakan waktu sekitar 7 bulan, dengan jarak tempuh lebih dari 50 juta kilometer, pada saat jarak terdekatnya dengan bumi. Kapal luar angkasa harus membawa oksigen, makanan, air, dan melindungi kru dari radiasi selama perjalanan. Mendarat di Mars hanyalah awal tantangan sebenarnya. Di Mars, kita akan hidup di habitat tertutup seperti kota di dalam akuarium. Setiap langkah keluar memerlukan baju luar angkasa. Matahari hanya terlihat 2/3 ukuran aslinya. Tidak ada hujan. Tidak ada suara burung, hanya angin kering. Mars mungkin bisa jadi rumah kedua kita, tapi itu bukan kehidupan yang mudah. Dan mungkin satu-satunya alasan kita benar-benar pindah ke sana adalah karena kita gagal menjaga rumah pertama kita, bumi. Jadi, pertanyaannya sekarang, jika diberi tiket sekali jalan ke Mars, apakah kamu akan pergi? Tulis jawabanmu di komentar.